Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, sore ini kami baru saja menyelesaikan kegiatan hari ketiga upskilling, reskilling bagi kepala SMKPK se-Indonesia. Jadi hari ini hari ketiga ya Pak Firman. Kita sudah banyak belajar terkait program manajerial bagi kepala sekolah. Jadi hari pertama kita belajar apa aja Pak? Hari ini atau hari pertama? Hari pertama pada saat sore hari. Oh, kita belajar. Boleh ini Pak. Boleh Pak, boleh. Hari pertama kita belajar apa Pak? Disampaikan tentang materi apa? Hari Tentang pertama. kewirausahaan. Kewirausahaan. Jadi Ya, bagaimana kewirausahaan. pengembangan kewirausahaan di sekolah Pak ya? Ya, bagaimana kompetensi kewirausahaan kepala sekolah itu muncul dan bisa memberdayakan rekan-rekan warga sekolah. Selanjutnya hari Selanjutnya, kedua supervisi. kita belajar supervisi Ya, akademik. Supervisi akademik ini apa Pak? Ya artinya apa kita membantu kompetensi guru supaya agar tetap berada pada relnya. Ya, supaya nanti hasil proses pembelajaran itu produknya siswa itu punya kemampuan sesuai dengan karakteristik anak-anak SMK. Wah, luar biasa. Kemudian tadi dilanjutkan supervisi manajerial. Betul. Apa bedanya nih Pak? Yuk. Supervisi manajerial. Ya, Kalau monggo. yang supervisi akademik itu ditujukan untuk perbaikan pembelajaran supaya efektif mencapai tujuan. Kalau supervisi manajerial itu fokus kepada pengelolaan administrasi sekolah sebagai bagian kurikulum, kesiswaan, perpustakaan. Jadi supervisi lebih ke struktural yang ada di Ya. sekolah Pak ya. Ya, ini adalah yang menyangkut supporting untuk membantu bagaimana supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik juga kan gitu. Nah, tadi juga kita belajar tentang mindset change Pak ya. Ya, Nah, ini betul. mindset change ini siapa yang mau jawab nih Pak Firman atau Nah, Pastor. silakan Boleh, Pak. Kira-kira apa yang Jadi kalau menurut mindset Bapak? change itu artinya bahwa sekarang kepala sekolah ini kan sampai saat ini menurut saya termasuk guru-guru SMK ini kan belum beres. Bahkan boleh dikatakan kompetensi dan kapabilitasnya masih diragukan. Nah itu indikatornya bahwa alumni-alumni SMK ini masih distigma bahwa sebagai penyumbang pengangguran. Sehingga kita tuh harus mengubah pola mindset kita. Pembelajaran manual yang sekarang kita lakukan saya anggap sudah sukses ini harus kita rubah. Harus ada istihad yang lebih baik daripada yang sudah ada. Bahkan kalau dikatakan dinilai orang itu tidak layak, tidak normal, ya memang harus out of the book kita. Jadi Nah, ada perubahan yang dilakukan Ada oleh perubahan mindset, pola pikir seorang pendidik. seorang pendidik. Kan Hal gitu. lainnya yang ditekankan dalam mindset change itu kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari kadang-kadang mengeluh, merasa kurang dan seterusnya harus menjadi melihat sesuatu itu dari sisi positifnya. Setengah gelas setengah air itu bukan dilihat gelasnya hanya setengah, tapi gelasnya masih setengah. Nah, ini jadi nyambung sama melihatnya yang materi positif. yang kedua tadi Pak ya di Asset hari ini. based thinking. Asset based Asset thinking. based Nah ini thinking. maksudnya asset based thinking tadi memanfaatkan seperti apa Pak yang tadi? Ya, memanfaatkan segala sumber daya yang ada di lingkungan sekolah seoptimal mungkin untuk memajukan sekolah itu dan meningkatkan kompetensi. Intinya aset based thinking kita itu harus mengelola suatu masalah itu sebagai aset. aset. Semasalah yang kita hadapi itu sebagai aset. Sebagai aset. Oke, ya. Jadi bisa dimaksimalkan potensi yang ada berdasarkan aset yang ada di Iya, jadi ada masalah sarpras, masalah kapabilitas guru yang kurang, sarpras yang kurang, siswa yang tidak punya passion, itu sebagai aset kita. Nah kalau nggak ada itu kita nggak kerja. Ya, pesimis menjadi proaktif. Berarti Bapak ini sudah mendapatkan banyak ini ya wawasan baru Pak ya. Insya Allah. Gitu. Ya, Pak. Banyak Ya mungkin sekali yang terakhir Pak, manfaat. ini kan hari ketiga Pak ya. Iya. Besok kita akan melanjutkan kegiatan yang lain. Kira-kira nih Pak, ini kan nanti di YouTube nih Pak. Iya. Apa yang pesan singkat saja mungkin dari Bapak terkait program yang sudah kita jalan ini Pak? Intinya program ini karena ini sudah menggunakan uang negara, ya tolong yang sudah dilatih pada hari ini nanti harus ada betul-betul mengubah sikap terhadap diri kita dan kita harus bisa menjadi influencer kepada guru-guru itu yang ada di sekolah kita pada khususnya dan di teman-teman sekolah kita apalagi di sekolah PK. Sekolah yang harus mengimbas kepada sekolah yang ada di sekitarnya. Jadi jangan sampai nanti uang yang sudah digelontorkan pemerintah ini berhasil atau berkontribusi hal-hal yang sifatnya sia-sia. Siap.
Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Almunawar, Nawar dari Kepala SMK Negeri 2 Banjarmasin. Bapak. Saya Pak Gunanto dari SMK Negeri 3 Singkawang. Wah, keren. Ini teman kami Kepala Sekolah Berprestasi 2018. Se-Indonesia Pak ya? Se-Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur Pak. Ya, jadi ini kepala sekolah hebat ya teman-teman. Karena kita satu Indonesia ngumpul di tempat ini dan kita belajar bersama Pak ya. Jadi kita banyak juga mendapatkan wawasan dari Bapak. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Sehat selalu. Yang muda-muda Sukses harus untuk lebih SMK. berkarya. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.